Mengajarkan cerpen di kelas 6 disusun oleh Octaviana Baban NPM 1901 01 0219 kelas PGA 4 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi, dosen pengampu Bapak Juni Agus Maremare SPD MSI. Metode mengajarkan cerpen di kelas 6. Metode yang harus ditempuh dalam mengajarkan suatu cerpen dengan menggunakan metode model pembelajaran Copy the Master. Model Copy the Master merupakan salah satu cara berlatih menulis sastra kreatif termasuk cerpen. Metode ini sama dengan memperkuat atau membuat imitasi tulisan ahli. Imitasi atau meniru secara utuh merupakan suatu sastra atau satu metode pengajaran retorika yang fundamental pada zaman Romawi kuno. Ketika seseorang menyatakan dirinya ahli penulis, diajari untuk menguraikan dan merencanakan, menemukan sarana-sarana untuk berbicara dan menulis. Model Copy the Master menuntut dilakukannya latihan-latihan sesuai dengan master yang diberikan, yaitu latihan metode ini tidak mesti dengan tulisan dari orang lain terkenal, dapat diambil dari sebuah pengalaman pribadi seseorang yang berkesan dan diceritakan bahwa untuk membuat sebuah cerpen menggunakan dengan teori menulis, tetapi memberikan contoh-contoh tulisan yang diambil bisa diambil dari buku, majalah, koran, kumpulan cerpen, dan juga di mana di sini untuk menangkap apa yang dimaksud, bahkan diharapkan untuk menulis dengan meniru contoh-contoh yang sudah ada. B. Metode pembelajaran Sonotel. Sonotel berlandaskan pada pendekatan quantum learning. Arti kuantum adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Dalam pembelajaran quantum learning yang bertujuan sebanyak mungkin, Sonotel adalah teknik untuk mempercepat pengembangan gagasan pada proses menulis. Cara bertolak diri bentuk kalimat memberitakan, kemudian mengubahnya menjadi paragraf yang menggambarkan. Misalnya kalimat memberitakan yaitu indah perlu diberitahukan, menggambarkan dalam sebuah paragraf apa indah itu, hari apa kejadian yang indah itu, dan juga raf apa indah itu dan hari apa kejadiannya. Manfaat kelebihan dari kelemahan Sonotel tersebut adalah mempercepat penyusunan gagasan dalam menulis sebuah cerpen yang dibantu dengan pemetaan gagasan atau ide, pengelompokan kata, dan urutan gagasan, dan melatih siswa berpikir logis, sistematis, dan terstruktur. Kelebihan metode Sonotel itu siswa terarah menulis gagasan sampai tuntas dan membangkitkan imajinasi daya nalar siswa, sedangkan kelemahannya adalah metode ini menggunakan keahlian pengajar seperti minat, bakat. Latihan model ini memerlukan waktu yang lama, tempat, dan kondisi yang kondusif, serta latihan intensif. Media pengajaran cerpen di kelas 6. Media yang harus ditempuh dalam mengajarkan suatu cerpen yaitu satu, media gambar seni. Bahwa gambar adalah media yang paling utama dalam dipakai, merupakan bahasa yang umum dalam dimengerti dan dinikmati di mana-mana, serta gambar yang mengatasi batasan ruang dan waktu. Gambar seni ini adalah rangkaian bahan untuk menyusun paragraf dalam cerita pendek. Manfaat dari penggunaan media gambar antara lain dapat menjelaskan pengertian-pengertian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar juga dapat mengembangkitkan minat peserta didik untuk sesuatu yang baru. Dengan begitu diharapkan peserta didik akan lebih tertarik pada pembelajaran menulis yang biasanya kurang diminati oleh peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran menulis cerpen menggunakan media gambar seri, yaitu guru memperhatikan gambar peristiwa pada peserta didik dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru membagi amplop berisi gambar seri kepada masing-masing siswa. Guru menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek dan petunjuk cara pengerjaan tugasnya. Nah, selanjutnya guru memberikan apresiasi terhadap siswa yang berhasil dalam menggunakan karya peserta didik dengan menggunakan gambar tersebut untuk membuat sebuah cerpen. Dalam kegiatan pembelajaran menulis yang kurang diminati siswa ini dapat menarik, dan guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Salah satu media yang tepat untuk mengajarkan ini adalah cara menulis cerita pendek di sekolah dasar dengan media gambar. Yang kedua, media pop-up. Siswa dapat mengembangkan ide yang dimilikinya melalui penggunaan media ini, sehingga kemampuan menulis cerpen dapat dikembangkan melalui media pop-up tersebut. Dapat menyusun cerpen berdasarkan strukturnya, penggunanya diksi yang tepat, dan penyusunannya kalimatnya jelas dan benar. Media pop-up dapat disimpulkan bahwa sebuah buku yang memiliki unsur-unsur kepribadian menggunakan cocok pada pakaian sebagai alat peraga di SD, karena proses pembelajaran dengan pendapat dia termasuk media pop-up akan jauh lebih menyenangkan. Keterampilan pop-up menarik. Penelitian menggunakan metode pendekatan ini merupakan metode pembelajaran yang berusaha menggambarkan, menginterpretasikan objek sesuai dengan
apa adanya. Selanjutnya yaitu pendekatan mengajarkan puisi di kelas 6. Pendekatan mengajarkan cerpen di kelas 6 yaitu pendekatan konseptual. Pendekatannya ini yaitu dengan digalakkan dalam pelatihan-pelatihan dan harapan memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar. Pendekatan konseptual teaching and learning atau TCL yang merupakan salah satu alternatif pembelajaran, yakni pendidikan berkomposisi para siswa sebagai suatu objek, bukan sebagai suatu fasilitor yang dimana dengan menemukan indukiri masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, dan juga penilaian sebenarnya atau authentic assessment, di mana berdasarkan ini konseptual ini adalah suatu strategi pembelajaran menekankan pada proses keterlibatan atau pendekatan siswa secara penuh dapat menemukannya dipelajari dengan pendunian sehingga mendorong siswa dapat menerapkannya, membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran seumur hidup. Konseptual teaching and learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan proses keterlibatan siswa penuh, menemukan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata sehingga mendorong untuk dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan menjadi peserta aktif, bukan hanya sebagai pengamat yang pasif dan bertanggung jawab terhadap belajarnya. Hal ini ditandai dengan adanya cirinya dalam pembelajaran konseptual, yaitu dalam pelaksanaan pembelajarannya guru membagi siswa menjadi kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok yang anggotanya heterogen, artinya yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberitahu, yang cepat menangkap materi, yang mendorong temannya yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran konseptual ini yaitu dapat dianalisis sebagai pembuat atau memberikan dorongan membuat cerpen dengan intrinsik dengan kehidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya menerima materi yang telah diajarkan, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam bentuk kehidupan sehari-harinya. Alasan memilih metode media dan pendekatan mengajarkan cerpen di kelas 6. Saya memilih metode media dan pendekatan mengajar cerpen di kelas 6 di atas adalah karena menurut saya itulah pilihan yang tepat, benar, dan sangat cocok diterapkan di dalam pendidikan, khususnya pada sektor sekolah dasar yang meliputi bahwa seluruh metode media pendekatan di atas itu sudah tepat untuk pola perkembangan serta pertumbuhan pada anak-anak di SD dan sangat gampang ataupun mudah digunakan atau diterima sang anak dalam penerapan kehidupan sehari-harinya. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kurangnya. Selamat pagi.